hari ibadah yang diambil dari Yesaya 12 ayat yang kelima, Isaiah 12 verse 5. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Seperti Yesaya bilang, sing to the Lord, for He has done glorious things. Can we sing and let this be known to everyone? For the Lord is good. Mari kita angkat suara kita. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan setiap hari. Thank you for your loving kindness in our life. Tuhan, terima kasih karena Kau selalu hadir dalam hidup kami, susah maupun senang. Thank you Lord for your presence in our life, in sadness and in good times. Kehadiranmu selalu membawa damai dan kekuatan. Your presence always bring hope and strength in our life. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati hamba-hambamu yang melayani hari ini. Urapilah Pastor Dedi dan Pastor Steve dan semua guru sekolah minggu, Ibu Lupe dan Ibu Marta yang akan melayani hari ini. Lord, bless your servants
anoint your pastor, Pastor Daddy, Pastor Steve, and also the Sunday school teacher, Ibu Lupe and Ibu Marina, who's going to serve you today. Be with them, Lord, and speak through them. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You may sit. Silakan duduk. Berita pengharapan akan diambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Romans 15 verse 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah nama Tuhan karena kita punya Roh Kudus ya, yang selalu menjaga kita dan guide kita. Mari kita terus menyembah Dia dan kita naikkan syukur kita. Dia sungguh baik. Be
dosanya ya. Mari kita dengan tetap duduk mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Mika 7 ayat yang ke-18 dan 19. Mika 7 verse 18, 19. Saya akan bacakan ayat ke-18. Mari kita bersama-sama baca ayat ke-19. Mika 7, 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Bersama-sama, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubing berlalu. Kita akan menyanyikan lagu exactly that, sejauh timur dari barat. Tuhan mengampuni semua dosa kita. Mari kita nyanyikan. Kau ingat lagi
mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita. We're going to come into the presence of our Lord to confess our sins and bring our petition. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan nama Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan membawa segala pergumulan diri kita masing-masing. Ada hal yang seringkali kita tidak bisa ungkapkan di hadapan Tuhan. Tapi di hari Pentakosta ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus membawa segala keluhan yang tidak terucapkan, jeritan yang tidak bisa kita sampaikan, bahkan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan. Roh Kudus tahu, Roh Kudus mengerti, Roh Kudus mendengar, dan Roh Kudus menyampaikan segala keluhan, jeritan, bahkan pergumulan kita. Mari kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Ketika kami datang di rumah Tuhan seperti ini, satu hal yang kami ingin ungkapkan adalah ucapan syukur. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, serta kerinduan. Namun Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, Engkau mengerti keadaan kami seperti lagu yang kami nyanyikan. Bahwa kami tidak mampu membuang dosa kami. Kami tidak mampu mengatasi kedagingan kami. Kami tidak mampu menaklukkan ego kami. Selain Tuhan Yesus dalam anugerah-Nya memampukan kami untuk kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami begitu lemah, kami sering jatuh, menyakiti hati Tuhan, bahkan
melakukan sesuatu berulang kali melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seperti pergumulan Rasul Paulus, kami sering kali melakukan apa yang kami tahu tidak harus kami lakukan, tapi apa yang kami tahu Tuhan perintahkan, sering kali kami gagal melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada pagi ini kami boleh dilayakkan untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, saat ini kami teringat untuk hamba Tuhan, jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Pastor Paul and family dan Cisanti khususnya di tengah-tengah kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan. Engkau pulihkan hamba-Mu yang saat ini harus beristirahat, tapi kami percaya dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang Tuhan pulihkan, Pak Paul dan Ibu Santi boleh melayani kembali bersama-sama dengan kami. Kami teringat untuk jemaat yang tidak kami bisa sebutkan satu demi satu, mungkin sedang mengalami kelemahan secara jasmani karena sakit. Mungkin ada pergumulan di dalam hidup mereka karena disease, tapi juga ada situasi yang dis-ease, ketidakmudahan, sakit penyakit yang sering kali membuat hati kami tawar. Mungkin kami sering kali sudah berdoa, Tuhan, di manakah Engkau ketika kami berseru dan bergumul? Tapi Tuhan, jangan biarkan si iblis menipu kami dengan mengatakan tidak usah berdoa, tidak usah berseru, percuma. Tuhan, sering kali kami mungkin menyerah, tapi pada pagi ini kami mau belajar berserah. Ketika kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan, kiranya Kau memulihkan keadaan jemaat yang kehilangan pekerjaan, mungkin mengalami pergumulan secara emosi dan relasi, dan apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan, kami percaya di hari Pentakosta ini, kami diingatkan kami Roh Kudus, Roh yang berkuasa itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia, yang memberikan kami kemenangan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan seperti pada saat ini akan diberkati disertai Tuhan jikalau kami menyerahkan ibadah kami dan menyertakan Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan dan ibadah kami. Kami percaya firman Tuhan yang hamba-Mu akan beritakan juga akan berbicara kepada jemaat dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru, kita yang percaya mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat senang sekali saya boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya hadir di Amerika karena untuk menghadiri upacara wisuda istri saya terkasih, orang Kudus Santa. Jadi orang Kudus ya, suaminya masih jauh dari Kudus, saudara sekalian, perlu dikuduskan. Dan saudara sekalian, hari ini saya sangat senang diberi kesempatan melayani, tapi saya juga turut empati dengan Pak Paul dan Ibu Santi dan mungkin jemaat yang tidak bisa hadir. Saya baru dihubungi beberapa hari lalu karena Pak Paul tidak bisa melayani. Semoga sudah tidak kecewa ya. Begitu yang maju bukan Pak Paul, saudara sekalian ya, turunkan dia begitu ya. Salibkan dia, semoga tidak ada yang berseru ya. Saudara, di Indonesia itu di FIBC nggak begitu ya. Minggu depan siapa yang mau khotbah dilihat di warta. Lalu komentarnya begini, aduh asik pengkhotbahnya si A. Tapi ada jemaat bilang begini, pengkhotbah ini nggak rame. Wah saudara sekalian ya, nggak rame kata dia. Akhirnya cari gereja lain. Saudara, tantangan terbesar waktu kita mengadakan ibadah Zoom atau online. Saya bersyukur, maaf ya, tadi saya minta izin Ibu Cynthia, boleh nggak pakai masker? Saya ingin protek Bapak Ibu, saya sehat saudara sekalian. Sudah dites beberapa kali lalu, hasilnya negatif saudara sekalian ya. Jadi saya sehat, tetapi saya ingin proteksi Bapak Ibu. Di gereja kami memang mengharuskan pengkhotbah itu memakai masker untuk memproteksi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga saling proteksi satu dengan lain. Tapi jangan merasa juga saudara jadi nggak enak ya, yang imannya sangat kuat buka masker ya, yang imannya masih seperti saya pakai masker saudara sekalian ya. Jadi ini demi kebaikan kita bersama. Saudara sekalian, maafkan, I do apologize if I preach in Indonesian language, but I will translate all the point in English ya. Sudah sekalian, memang khotbah dalam bahasa Inggris dan Indonesia butuh waktu lebih panjang. Tadi saya tanya pada Pak Hari boleh berapa lama saya khotbah? Sepuasnya. Oh enggak, sudah sekalian ya, selamanya enggak. Mereka dikasih waktu 1 jam atau lebih sedikit.
Wow, jemaat ini gracious sekali ya. Di Indonesia 40 menit di belakang udah ada yang begini-begini. Habis waktunya Pak, udah segera turun ya. Di sini silahkan ya. Wah, saudara, satu kali saya khotbah dalam bahasa Indonesia, tapi di gereja Mandarin, gereja tradisional Chinese Church. Nah saudara, kadang-kadang kalau waktu khotbah itu ada penerjemah, saya suka nggak sadar ya. Tapi waktu khotbah saya juga masih nggak sadar. Selama saya khotbah, tangan saya begini, penerjemah wanita di sini, untung Santa nggak lihat, saudara sekalian ya. Beberapa kali waktu saya khotbah, tangan saya diremes di tengah khotbah. Saya kaget kan, tapi saya diam aja gitu ya. Akhirnya setelah selesai khotbah, saya bertanya, maaf Bu, translator ya, tadi kenapa waktu saya khotbah beberapa kali Ibu remas tangan saya? Jadi penerjemah ngomong, karena kamu ngomong bahasa Inggris tadi ya, nggak diterjemahin, jadi saya kagak ngerti kamu ngomong apa tadi ya. Nah sekarang saya bebas dengan yang meremas tangan saya. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang identitas sejati di dalam Kristus. Yuk kita lihat sama-sama satu bagian ayat firman Tuhan yang akan kita pikirkan bersama ya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 17. Bagi Bapak Ibu yang bisa melihat bagian Alkitab hanya satu ayat. Ayat ini sangat terkenal, boleh hafalkan ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yuk kita baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang identitas. Ya, identitas di dalam Kristus. Satu pertanyaan yang terbesar di dalam identity adalah who am I? Ya, ini bukan pertanyaan seorang anak remaja. Anak remaja seringkali memahami krisis identitas, tetapi kita orang dewasa pun bisa bertanya seperti ini. Ya, ketika ada tragedi, penderitaan, masalah datang, Tuhan sebetulnya Tuhan tuh mengasihi saya tidak? Ya, Tuhan sebetulnya Tuhan juga memperhatikan saya tidak? Nah, dalam krisis rohani, selain kita bertanya siapa Tuhan, kita seringkali bertanya tentang diri sendiri ya. Siapa saya di hadapan Tuhan? Nah, saudara sekalian, berbicara tentang our identity, who we are ya, seringkali dihubungkan dengan apa yang kita miliki. Dan ini kita belajar dari Salomo, raja yang diberkati Tuhan di dalam banyak hal. Dia juga sedang bertanya, apa yang aku miliki saat ini? Dengan kebanggaan, yang kita lihat beberapa ayat ya. Dan mungkin hari ini, maaf, ada orang yang meletakkan identitasnya dengan apa yang dimiliki. Posisi apa yang saya punya, ya. Relasi seperti apa yang saya miliki. Nah, saudara, kita akan lihat beberapa hal ya. Yang pertama misalnya, pada waktu kita bicara tentang identitas, seringkali kita struggle ya, di dalam pergumulan menaklukkan diri sendiri. Kita ada 3 musuh, saudara sekalian, tolong tebak, boleh jawab ya. Musuh kita ada 3, yaitu iblis yang sering dikambing hitamkan. Kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita melakukan ini gara-gara si iblis nih ya. Yang kedua dunia ya. Wah, dunia itu penuh dengan godaan, temptation. Tapi musuh yang ketiga siapa Bapak yang paling berat? Diri sendiri, betul sekali ya. Diri kita, aduh, lebih susah menaklukkan diri sendiri dikatakan daripada menaklukkan dunia sebetulnya ya. Yang kedua, saudaraku, karena kita punya kecenderungan masih mengasihi, mencintai dunia. Tuhan Yesus mengingatkan kita hidup di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia, kita harus menjadi saksi dunia. Tapi jangan salah, ada orang membenci dunia dalam arti menjauhkan diri, menjadi asketis, pietis, tetapi akhirnya tidak ada hubungan dengan dunia. Itu pun konsep yang salah. Saudara, kita maafkan ya, mengasingkan diri di gua, di satu tempat, menjauhkan diri orang-orang, tidak membuat kita akan lebih suci, amin. Ya, saudara sekalian, membuat kita berkenan di hadapan Allah bukan karena usaha kita. Saudara mungkin mengatakan, saya akan berdoa dan bertapa, tanda petik. Di satu tempat saya mau jauh dari orang banyak, saya akan menjauhkan diri dari dunia. Itu pun tidak mungkin kita melakukan hal yang selalu berkenan di hadapan Allah kalau sekali lagi Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita. Hari ini adalah hari apa, Bapak Ibu?
Hari Minggu saya tahu Bapak Ibu. Hari Minggu ya. Maksudnya ayo, sebelum tadi ada satu penyebutan satu kata, Bapak Ibu sadar nggak ini hari Pentakosta? Jangan ada yang tanya gini, Pentakosta naonnya? Wah, saudara sekalian ya, Pentakosta adalah hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Saudara sekalian, maaf ya, ada satu krisis loh. Kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, dan didahului oleh Jumat Agung. Tapi hari Pentakosta sering kita lupa ya. Kita nggak ingat. Padahal itu hari yang penting. Bagaimana murid-murid yang pertama berani mengabarkan ini, dari penakut, dari pengecut, jadi pemberani. Dari orang yang hanya tinggal di satu tempat, menyebar kemana-mana. Dan pada waktu Roh Kudus dikatakan, gereja itu dan orang-orang Kristen makin lama makin disukai, lovable. Saudara, ada yang nanya, gimana sih kita tahu ciri orang diberi Roh Kudus dan enggak? Gampang ya. Kalau orang yang diberi Roh Kudus, itu harusnya orang itu suka sama orang yang mengklaim dia diberi Roh Kudus. Sekali lagi ya, bukan dipenuhi Roh Kudus, saudara sekalian, itu beda ya. Dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak usah banyak bicara, orang akan mengatakan, kenapa orang ini berbeda ya? Ada apa ya? Dari cara bisnis, dari cara ngomong, dari cara berelasi, dari cara kita melayani, orang langsung tahu bahwa ada Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang. Yang berikutnya, kita merindukan adanya sebuah perubahan ya, satu transformasi yang radikal ya. Apa yang kita pikirkan sekarang diubahkan Tuhan secara radikal, karena kita adalah mitra kerja Allah ya. Kemudian kita mengerti ada kebutuhan yang sangat kritis ya. Kebutuhan yang tadi saya katakan, kita perlu mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, bagaimana hidup kita digerakkan oleh apa? Iman ya. Kita berjalan tiap hari bersama dengan Tuhan di dalam iman, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita bicara struggle dengan diri kita, betul yang paling sulit adalah menaklukkan diri sendiri. Saudara, kadang-kadang kita ada kecenderungan ya, antara kita mau melakukan kehendak Tuhan dan kita berjalan sendiri. Nah, itu sering berperang tuh. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Hari ini aja, hari ini tadi pagi, saudara bergumul kan, saya mau datang ke gereja enggak ya? Atau minggu depan aja. Saya cuti dulu minggu ini. Wah, yang online lebih susah lagi Bapak Ibu. Ya kita tahu di Indonesia, di sini nggak ada, saudara sekalian ya. Kita tahu kebaktian jam 10:30 ya. Lalu ada jemaat bilang, mau lihat tayangan YouTube sekarang atau nanti aja, atau yang lebih parah saudara, besok aja katanya ya. Wah, karena bagi dia, toh besok juga bisa lihat rekaman khotbah. Apa bedanya? Beda, saudara sekalian. Walaupun saudara online di rumah jam 11 dan kami onsite jam 11, kita beribadah bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Bukan, YouTube itu bukan jadi satu sarana ya, di mana kita bisa beribadah sama-sama. YouTube itu jadi tayangan. Yang paling ngeri di dalam zaman online seperti ini, saudara sekalian, orang buka YouTube ya, begitu merasa nggak menarik ibadahnya, khotbahnya ganti ke YouTube yang lain. Itu namanya supermarket service, saudara sekalian ya. Nggak suka ini, pindah ini, akhirnya nggak dapat berkata apa-apa, bingung sendiri ya. Nah, baru-baru ini ada seorang remaja yang sering melihat YouTube, aduh itu grup marah. Gara-gara gitu jadi kepenuhan HP-nya ya. Baru terjadi, saudara sekalian ya. Akhirnya ada anak remaja ditegur sama temennya. Kamu tuh, sekarang bukan remaja lagi, udah dewasa ya. Kamu tuh ngirimin tayangan YouTube yang, aduh, kamu tuh seleksi dulu nggak sih sebelum dikirim? Betul saudara. Jangan kita dapat tayangan dari YouTube langsung kirim ke orang. Apalagi orang itu belum kuat imannya, dengan ajaran yang aneh-aneh. Yang dikirim oleh, maafkan, salah seorang rekan di grup itu sederhana tapi ditegur temannya. Apakah binatang peliharaan kita akan masuk surga? Ya, kemana binatang itu akan pergi? Gara-gara jadi debat, saudara sekalian. Nah, saudara, seringkali ada pergumulan dalam diri kita menaklukkan diri. Ada satu kesaksian dari seorang raja yang sangat terkenal. Dia mengatakan, saya punya pekerjaan besar.
Saya punya kemakmuran yang luar biasa, melebihi dari orang kaya lain. Bahkan saya punya hikmat luar biasa. Kurang apa, saudara sekalian? Ya, dikatakan apa yang saya kerjakan di bumi, saya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Hati-hati, saudara. Seringkali pada waktu kita bicara dengan teman, ya, kita nggak salah membanggakan posisi kita di tempat kerja. Puji Tuhan. Saya malah seneng ya kalau dengar ada orang, aduh, kerja di tempat A, tempat B dengan posisi yang tinggi. Praise God. Tetapi saudara, kita ini gak akan menempati posisi yang tinggi kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Amin. Tidak ada kesempatan kita untuk sombong. Lalu Saul mengatakan, saya tidak akan bacakan semua, hanya yang di highlight ya. Saya punya apa saja yang saya miliki saat ini, bahkan melebihi orang-orang kaya di Yerusalem. Wow. Ya. Kemudian saudaraku, dia melanjutkan lagi kan, ya, saya punya emas, ya, dan segala sesuatu yang berharga, bahkan bukan saja barang-barang berharga mungkin ya, apapun dia sudah simpan, dengan kata lain, dia sudah invest sebanyak-banyaknya. Ya, saudara bayangkan ya, apa yang kurang? Bukan hanya kekayaan loh, ya, materi, tapi dikatakan aku juga punya hikmat. Memang dia berhikmat. Nah, pertanyaannya, setelah dia memiliki semua itu, dia puas nggak Salomo? Boleh jawab saudara sekalian? Tidak. Semua itu sia-sia. Ada lagunya kan, betul nggak? Semuanya itu sia-sia, karena kita dibayar bukan dengan barang yang fana, tapi dengan harga yang mahal. Karena itu kalau kita sadar ditebus dengan harga yang mahal, jangan tukarkan anugerah Tuhan dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, Salomo menyadari bukan karena dia berandai-andai, dia sudah memiliki segalanya. Saudara, di masa pandemi ini, apalagi di Indonesia, ini sangat real. Ada teman saya ngomong gini, bener ya katanya, dulu saya berpikir, wah, dengan jabatan saya, dengan posisi saya bangga banget. Dengan apa yang saya miliki, lebih bangga lagi. Tapi begitu pandemi menghantam, mengatakan, aduh, betul ya, kalau di luar Tuhan sia-sia. Terucap dari orang yang sudah mengalami, saudaraku. Nah, hari ini kita seringkali mungkin memikirkan banyak yang sementara, tapi kita lupa ada sesuatu yang berharga, yang eternal. Tapi kadang kita menilai yang sementara jauh lebih berharga daripada yang kekal. Yang berikutnya, saudaraku, kadangkala kita ingin merubah sesuatu yang di luar untuk yang di dalam. Gak bisa. Karena di dalam kacamata rohani, perubahan itu inside out. Ya, ini lagu yang indah mengiringi kita bicara inside out, saudara sekalian. Sesuatu dari dalam keluar, mengingatkan kita bagaikan alarm. Ya, sesuatu yang di dalam mengubah keluar, tapi sesuatu yang di luar belum tentu mengubah di dalam. Maafkan saudaraku, Bapak Ibu hari ini tiap minggu masuk gereja, jangan jadikan church is microwave. Masuk gereja, tiba-tiba keluar jadi kudus semua, ada lingkarannya, saudara sekalian ya. Dan kita melayang-layang, malah tetangga pada takut, saudara sekalian ya. Pulang ke rumah kita jadi ngomong beda, lalu kita rasanya menjadi seseorang yang lain. Enggak seperti itu. Tetapi pernah saya katakan, kalau kita di dalam Kristus, ada sesuatu yang berubah di dalam. Orang akan merasakan kehadiran Kristus melalui kehadiran kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara tentang hal-hal ini, ada pertanyaan penting. Ini pertanyaan harus kita tanya tiap hari. Apa yang menguasai hidup kita? Apa yang membuat kita habis di dalam waktu? Kepemilikan apakah yang membuat kita ini akhirnya dikendalikan atau dikontrol? Apa yang mendefinisikan hidup kita? Dan apa yang kita lihat dari dompet kita? Saudara, saya sangat bersyukur di masa pandemi ketika orang mengalami kesulitan. Ada orang bicara seperti ini, ya. Karena saya pernah hidup sulit, makanya saya mau belajar menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Wow. Dia mendefinisikan bahwa berkat Tuhan itu bukan untuk disimpan dan dimiliki sendiri. Ya, saudara,
Coba sudah lihat orang yang gracious dan generous, dia akan selalu merasa hidupnya diberkati. Tapi orang yang, maaf ya, yang tamak, walaupun diberkati berlimpah-limpah, selalu merasa dirinya kurang. Saudara nggak usah lihat ke kanan kiri ya, siapa itu nggak usah, saudara sekalian ya, tanya diri sendiri ya. Dalam arti begini saudara, saya banyak ketemu ada orang udah diberkati berlimpah-limpah, hidupnya penuh dengan keluhan, kurang ini, kurang itu, karena dia compare ya dengan yang lebih tinggi. Akibat compare jadi komplain. Karena apa? Compare dan komplain saudara seiman, saudara sekalian ya. Orang yang suka compare itu jadi komplain tuh. Wah, anak saya masuk uni itu, kok anak saya. Padahal dia punya bersyukur sekali anaknya sudah masuk ke universitas yang baik. Waduh, teman saya udah beli mobil ini, kok saya belum. Wah, menjadi satu pergumulan tertentu. Saudara, hari ini ketika kita melihat hidup kita diberkati, doa kita jangan terus begini, Tuhan berkati saya. Tuhan sudah berkati kok. Doa kita harus dirubah. Tuhan jadikan aku saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Akan berbeda. Saya ketemu, maafkan ya, di Amerika loh ya, seorang ibu yang kerja di sebuah tempat ya, saya nggak usah sebut karena saya nggak di-endorse juga ya, sudah sekalian ya. Kerja di kasir ya, dari pagi sampai malam, kadang sampai subuh sebelum pandemi loh. Nah sekarang udah nggak kerja karena ibu ini mengalami cedera. Nah saudara sekalian, apa yang dilakukan? Setiap kali dia dapat salary, dia sisihkan. Untuk apa? Nolong pelayanan misi, nolong pelayanan-pelayanan yang dia tahu banyak sekali pelayanan yang dilakukan gereja, dan dia juga memberikan persembahan pada gereja. Kalau dilihat ya, ibu yang sederhana, sudah lanjut usia, dengan salary yang masih terbatas, tapi dia nggak beri-berikan. Oh, itu ada orang yang lebih daripada saya, mereka aja yang kasih. Ya Tuhan, inilah aku, pakailah dia. Itu doa yang rohani saudara sekalian ya. Kok doanya begitu ya? Tuhan, inilah kami, pakailah mereka, jangan saya. Saudara, ibu ini mengatakan, apa yang saya miliki datangnya dari Tuhan kok. Saya nggak akan bawa kalau saya dipanggil pulang. Aduh, saya kadang sedih ya. Apa yang saya miliki adalah titipan. Sehingga kalau saya, nah ini perhatikan saudara, jangan punya konsep gini, kalau saya kasih persembahan memberi untuk Tuhan. Kita kalau bisa memberikan persembahan ya, itu adalah bagian di mana kita mengembalikan berkat yang Tuhan sudah beri. Amin. Jangan kita merasa saya memintangi Tuhan. Tuhan berutang sama saya loh. Ada yang hitung cuan-cuanan ya. Saya kasih sekian, Tuhan tambah berapa nih? Saya kasih sekian, semoga nambah lagi. Aduh, menjadikan Tuhan itu mesin keberuntungan ya. Saudara, jangan perlakukan Tuhan seperti itu ya. Bagaimana identitas kita nyata di dalam Kristus, dikatakan kita ini seringkali memang bergumul karena kita masih mengasihi dunia. Nah saudara, apa sih yang seringkali orang mengatakan, oh saya memang hidup di dalam keseharian saya, bekerja, mencari nafkah, melakukan segala sesuatu selama di dunia. Betul, karena itu sebuah panggilan, vocation. Saudara, maafkan yang kerja di perusahaan kecil, kerja di perusahaan besar, atau membantu satu keluarga di rumah, itu pun pekerjaan yang mulia. Amin ya. Tapi bagaimana sekarang kita diingatkan ya, jangan kita akhirnya terjebak di dalam hal-hal yang disebutkan oleh Alkitab ya. Apa itu mengasihi dunia? Saudara, tolong nanti baca ayat ini di rumah. Karena ada 3 hal yang seringkali membuat kita mengasihi dunia tanpa kita sadari. Yang pertama adalah keinginan atau nafsu daging yang merasa baik ya kalau melakukan itu. Saudara, hati-hati ya. Apa saja kedagingan ini, atau dalam bahasa Yunani disebut sar, adalah sesuatu yang sering kali mengendalikan kita. Kemudian yang berikutnya ya, mata, looking good ya. Saya mungkin tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu, saya ingin mendapatkan banyak hal supaya apa? Saya merasa baik atau terlihat baik ya. Kemudian berikutnya adalah sekali lagi ya, kesombongan, keangkuhan kehidupan, bahwa saya merasa lebih baik atau saya baik.
Berapa kali, maafkan, saya mencoba menginjili orang, ya, mengajak orang ke gereja, omongannya gini, saya orang baik kok. Saya nggak pernah nipu, saya jujur bekerja, ya. Saya juga ada charity loh, bukan di gereja, di luar gereja katanya. Kurang apa? Satu hal saya bilang, dalam hati nggak berani ngomong ya, karena sedang mendekati. Bapak satu hal kurang, ya, yaitu kurang percaya. Kepada siapa Bapak harus percaya? Kepada Kristus. Tapi banyak orang hidup di dalam dunia, tapi termasuk juga mungkin ada orang-orang yang hari ini bergumul dengan tiga hal ini. Merasa baik, terlihat baik, dan saya merasa lebih baik daripada orang lain. Nah saudara, mungkin kita bertanya, oke, saya tidak ingin mengasihi dunia dan jatuh di dalam dosa, mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. But how? Bagaimana? Itu pertanyaan kita kan? Jawabannya, cintai Yesus, saudara sekalian. Ketika sudah love Jesus dan sudah tahu Tuhan Yesus yang paling berharga, yang lain itu bukan menjadi yang utama. Amin Bapak Ibu, ya. Karena hari ini banyak orang menukar yang utama, Yesus, dengan yang lain. Baru kepepet cari Yesus kalau udah dalam keadaan emergency. Saudara, puji Tuhan ya, pandemi ini ada blessing kalau kita mau melihat dari kacamata Tuhan dan kacamata penginjilan. Selama pandemi, saya tidak kesulitan mendoakan orang-orang, maaf, yang belum percaya Tuhan. Nggak ada tuh, waktu ditelepon, boleh nggak saya tahu? Oh jangan Pak, ya saya imannya beda dengan Bapak ya. Bahkan ada orang, maaf, yang mayoritas mengatakan, oh saya percaya Tuhan Bapak bisa menolong saya. Walaupun dengan pengertian seperti itu ya, Tuhan Bapak. Berarti sudah ada pengenalan kan ya. Tuhan yang kamu percaya bisa menolong saya. Wow. Tinggal pelan-pelan kita masuk menceritakan kabar keselamatan. Karena banyak orang dalam keadaan tertekan, depresi, kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan pengharapan. Nah, saudara sekalian yang berikut, bagaimana kita dipilih menjadi, sekali lagi, bukan hanya anak Tuhan, kita menjadi mitra kerja Tuhan. Sudah adalah titik balik yang penting. Saudara, maaf, sekali lagi saya ingin mengatakan, kita sudah percaya kepada Kristus, puji Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan, luar biasa. Itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hanya puas menjadi anak Tuhan dan tidak ada keinginan kerinduan melayani, wah, itu ada sesuatu yang bahaya. Lalu ada yang bertanya, maaf ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lanjut usia mengatakan, mau melayani apa? Jadi penyambut saya nggak kuat lama berdiri, ya. Harus berdiri pegang warta begitu ya, di depan menyambut jemaat yang datang, saya udah nggak bisa, begitu ya. Ada yang mengatakan, aduh, yang tadi mimpin nyanyi bagus banget ya, yang main musik luar biasa, saya nggak bisa, nggak punya suara sebagus mereka. Apa itu menjadi alasan kita, Bapak Ibu? Saya teringat ada seorang ibu, maaf, yang sudah jalannya sulit jalannya. Itu yang saya kenal di satu gereja ya. Dan pakai tongkat, jalan tertatih-tatih. Sebelumnya dia aktif sekali dalam pelawatan. Tapi kali itu saya melihat sendiri kondisinya sangat lemah. Saudara, saya terharu loh. Ya, dengan pakai tongkat, alat bantu untuk dia berjalan yang sulit itu, dia kumpulin Alkitab, buku pujian di belakang kursi. Tiap minggu gak ada yang perhatiin. Nah, kita jangan buruk sangka ya, wah ibu ini sedang mengumpulkan, mengkoleksi Alkitab gereja, begitu ya. Nobody else. Until one day kita terharu sekali. Saya tanya, Bu, maaf banget, ibu saya perhatikan suka kumpulin itu di gereja, di satu gereja menggunakan buku PPK. Ingat gak saudara yang merah itu sama Alkitab? Aduh, dengan tersipu-sipu, nggak ada kesan sombong. Dia katakan, saya hanya melakukan yang sederhana Pak, karena saya nggak bisa melakukan seperti yang lain. Saya penasaran kan, apa tuh Bu? Boleh tahu nggak? Saya bawa pulang Alkitab yang rusak, saya bawa pulang buku pujian yang rusak, kemudian saya rapikan kembali, dan minggu depan saya bawa ke gereja. Wow. Sementara di gereja itu
banyak keluhan. Tiap minggu kita bilang, sudah sekalian ya, ada yang ke bawah dan sebagainya ya. Padahal udah ditulisin ini milik gereja gitu. Ada aja terjadi mujizat ya. Disiapkan 100, hilang beberapa biji, ya nggak apa-apa kalau dibaca ya. Nah, sudah sekalian, ibu ini dengan kesederhanaannya tidak ada alasan mengatakan, aduh, kan kita suka banyak alasan ya. Saya udah nggak sekuat dulu. Waktu masih kuat, ayo pelayanan nanti aja. Ya, kalau saya sudah nggak ada tanggungan apa-apa, setelah saya pensiun baru melayani. Bapak Ibu hati-hati ya. Sering kali terlalu banyak alasan yang kita berikan. Pertanyaannya, masih ada kesempatan nggak kita melayani? Nah, hari ini dikatakan bahwa Allah memanggil kita dengan identitas yang jelas. Kenapa saudaraku? Saya tidak ada waktu membaca ayat ini dengan Bapak Ibu dan jemaat sekalian ya. Tapi baca ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ya, ayat yang sangat penting, bicara tentang panggilan kita sebagai anak Tuhan. Saudara, ini bicara tentang identitas ya. Bagaimana kita setelah mengalami radical transformation, radical reorientation, kita mesti menyadari bahwa Allah itu memanggil kita. Memanggil sebagai apa? Saudara, sebutannya luar biasa ya. Kita adalah umat pilih. Wow. The Chosen. Ada film yang beredar di Amerika dan di Indonesia jadi ramai juga, The Chosen ya. Saudara, boleh nggak kita sapa kanan kiri dengan lembut, you are the chosen one. Katakan pada kanan kiri, boleh? Katakan ya. Saudara dipilih. Dipilih siapa? Yang bilang gini, dipilih suamimu, begitu ya. Dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah sebagai apa? Wow, ya. Dikatakan imamat yang kudus. Royal priesthood. Apa tugas imam? Imam itu mewakili umat berbicara kepada Allah. Dan imam itu mewakili Allah berbicara kepada umat. Lalu kita bilang, itu mah tugas pendeta, Pak. Bukan tugas saya. Tidak, sudah sekalian dikatakan pada waktu orang percaya kepada Kristus, kita mendapat sebutan yang baru. Bukan bicara jabatan, ini panggilan. Saudara, mungkin sederhananya, secara praktikal, bukankah ketika saudara mendoakan jemaat yang sakit, orang-orang yang dalam penderitaan, orang-orang yang sedang dalam pergumulan, saudara sudah mewakili mereka untuk berseru kepada Allah? Amin. Hari ini ada jemaat mengatakan karena masalah yang berat, saya udah gak bisa doa lagi. Seperti mic ini udah jatuh begitu ya, udah broken begitu ya. Aduh, ke gereja udah gak ada semangat, pelayanan udah gak ada hati ya, doa juga udah kehilangan kekuatan untuk berdoa. Nah saudara, coba mulai sekarang, karena saudara dipanggil menjadi imam, tanda petik, saudara mewakili mereka berseru kepada Allah dengan seruan sederhana. Tuhan, saya mewakili dia, saya mewakili orang ini, saya berseru kepada Tuhan, tolonglah dia. Saudara, ada banyak kali tindakan sederhana mengubah banyak orang loh. Ada seorang rekan kerja di gereja yang berkata seperti ini. Tiba-tiba saya keinget aja seseorang, dan saya pernah mengalami berkali-kali tuh. Saudara, kalau kita diingatkan oleh Tuhan ya, saudara nggak pernah ingat-ingat dia, saudara nggak pernah memikirkan dia, tiba-tiba Tuhan ting, telepon dia. Cepat lakukan sebelum terlambat, saudara sekalian ya. Karena sering kali dari kesaksian teman maupun pengalaman pribadi, orang yang kita doakan itu dalam keadaan krisis bisa ngomong gini, kok bisa-bisanya kamu telepon saya ya? Nah, kadang-kadang kita jadi malu ya. Sudah bertahun-tahun kamu tidak telepon, nah sekarang baru telepon, ada apa? Begitu ya. Kita ngomong, I remember you. I want to pray for you. Saudara, beberapa kali saya alami loh. Orang saya doakan di balik telepon, saya nggak ketemu langsung, mengatakan, wow, luar biasa ya. Tuhan itu kok bisa ya. Saya memang saat ini dalam titik down, dalam keadaan berat, bahkan udahlah, saya mengakhiri hidup saya sajalah, udah nggak ada harapan, saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Ada orang sampai seperti itu, saudara, ingin mengakhiri hidup karena merasa hopeless. Tapi ketika ditelepon, ketika kita mendoakan, orang itu bangkit kembali.
Nah, saudara, ketika kita bicara tentang bangsa yang kudus, ini bukannya bicara tentang Israel saja, tapi kita pun adalah Israel rohani. Saudara, kita concern dengan Amerika, kita concern dengan Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, karena kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Saudara, bukan karena kebetulan, atau mungkin memang waktu saudara merencanakan tinggal di Amerika. Tapi pertanyaannya, Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan ketika saya ada di negara ini? Amin, Bapak Ibu. Dan kita adalah orang-orang, sekali lagi, ya, yang dimiliki oleh Allah. Dimiliki oleh Allah. Saudara, sadarkah kita bahwa ini adalah identitas kita yang baru di dalam Kristus? Ketika kita sadar, saya punya identitas yang baru di dalam Kristus, kita tidak mencari identitas dari sesuatu, dari posisi, atau dari dunia ini. Pertanyaannya, ya, bagaimana kita bertumbuh sebagai murid Kristus? Nah, di dalam identitas yang baru ini dikatakan kita mengambil bagian di dalam natur ilahi. Tadi saya bilang, kita bersyukur sekali kalau ini mengatakan, saya sudah percaya Tuhan. Praise God. Tapi hanya sampai di sana. Sudahkah kita merasa diri puas? Oke, yang penting saya sudah selamat. Urusan penginjilan, urusan pelayanan, itu urusan orang lain. Yang penting saya masuk surga. Saudara, di Indonesia kadang-kala, bukan di Amerika. Yang Amerika lebih tertib, ya. Kalau ada satu pertunjukan konser, bahkan acara Natal di gereja, kita udah bilang, ada tiket, ada nomor, jadi gantian ya, harus antri. Orang kan berebut ya. Di gereja pun bisa begitu tuh. Langsung begitu pintu gereja dibuka, yang penting saya masuk duluan. Orang lain yang udah punya tiket nggak peduli, karena saya ada hubungan saudara dengan majelis. Wah, saudara sekalian ya, nggak punya tiket nerobos masuk. Ada juga, saya keponakannya gembala di gereja ini. Waduh, saudara sekalian, nggak ada yang berani, semua mundur ya, silakan ya. Saudara, di dalam dunia orang itu ingin masuk duluan. Udah kelihatan. Bagaimana ya kalau kita punya mental seperti ini, yang penting saya masuk surga, yang lain silakan cari sendiri, begitu ya. Cari jalan sendiri. Wow. Mengerikan sekali ya kalau kita tidak punya hati untuk orang-orang yang terhilang, itu seperti begitu tuh. Saya masuk duluan ke surga, I don't care about them. Itu urusannya hamba Tuhan, misionari, dan orang-orang yang bergerak dalam pelayanan misi. Saudara, hari ini ketika kita bicara tentang panggilan kita, identitas yang baru, saudara, bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan Yesus? Tidak hanya cukup di dalam iman. Ada 7 hal yang saudara mesti tambahkan. Yang pertama adalah kebajikan, ya, kebajikan yang Tuhan ingin kita nyatakan. Kebajikan melebihi kebaikan, ya, karena kita sadar dalam diri kita ada karakter moral yang terbaik. Kita berbeda dengan orang lain. Kenapa saya melakukan ini? Bukan karena untuk menyenangkan orang, tapi karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, pengetahuan, pengenalan. Saudara, tidak usah angkat tangan ya, tidak usah angkat tangan. Saya tidak ingin akhirnya mengatakan, aduh saya dipermalukan nih. Siapa di sini yang rajin ikut Bible study? Tidak usah angkat tangan. Wah, luar biasa, 100% ikut semua ya. Karena nggak ada angkat tangan, semua rendah hati ya. Angkat tangan itu sombong pak, gitu. Saya punya iman. Semua itu nggak usah didorong-dorong ya. Tidak ada yang mengatakan, ayo ikut Bible study. Ada untuk menyenangkan orang ini yang selalu terus ingat, udahlah saya ikut Bible study. Saudara, saya mau katakan untuk sebuah kesaksian karena saya mimpin Bible study. Setelah sekian tahun, saya melihat satu buah orang yang mau study the word, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, bukan hanya di sini loh, tapi pindah dari sini ke sini. Move from head to heart. Itu beda sekali dengan orang yang cuma seminggu sekali ke gereja. Maaf ya, kalau kita hanya cukup dengar khotbah seminggu sekali, hanya 40 menit sampai sejam, tapi tidak ada pengetahuan yang kita tambahkan pada iman kita di dalam fasilitas yang tersedia Bible study, kita nggak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Sorry to say. Ya, yang berikutnya kita perlu pengendalian diri, self control, karena ini yang paling sulit kita taklukkan.
Kita menjadi di depan Tuhan, ya. Kemudian kita juga harus punya ketekunan. Karena ini yang menolong iman kita bisa bertahan. Yang berikut kesalehan, ya. Saudara, bukan kesalahan ya, kesalehan. Karena ada orang ngomong gini, aduh si itu mah, ada orang banyak hakim ya, si itu mah katanya, wah kalau pelayanan di gereja saleh sekali. Tapi cuma hari Minggu. Dari Senin sampai Sabtu salah sekali. Wah itu celaka sekali ya. Hari Minggu saleh sekali. Senin sampai Sabtu salah sekali. Yang ngomong siapa? Asisten rumah tangga, saudara sekalian ya. Aduh ibu itu kalau nyanyi Pak di gereja, haleluya, keluar air mata. Sampai saya berdirinya ikut kesetrum. Ini asisten rumah tangga ikut ke gereja ibadah. Bukan orang percaya loh. Dia tertarik nyonyanya ke gereja. Saya mah pengen nyonya saya di gereja aja tiap minggu, tiap hari. Kenapa Mbak? Aduh Pak, kalau di rumah itu keluar kata-kata vocabulary yang, nggak ngomong vocabulary bukan bahasa Inggris ya, kosakata yang, aduh beda banget ya. Hari Minggu haleluya, hari biasa halelupa. Satu kali saya ikut dengan satu anak muda. Karena saya nggak bawa kendaraan, saya ikut dia pulangnya dari gereja. Dan baik sekali menawarkan, ikut saya aja, dia panggilnya Lause, ikut saya aja. Karena itu gereja dari berlatar belakang gereja Chinese ya. Ikut saja Lause, oke. Sudah sekarang itu anak ya, selama ibadah sama seperti orang yang tadi cerita ya. Aduh, waktu dia nyanyi, saya di sebelahnya, saya jadi merasa kurang rohani sudah sekali. Waktu nyanyi angkat tangan, nangis sampai berlutut, dan saya bingung kemana itu anak hilang. Waduh, ya saya di sebelahnya tuh, aduh silo man, gitu, holy man, gitu. Kayaknya saya merasa betul-betul ya nggak layak berdiri di samping dia. Itu nyanyinya, aduh penuh penghayatan, sampai keluar air mata, sampai mau berlutut. Saya bilang, saya pun nggak gitu-gitu amat, begitu ya dalam hati. Udah selesai, kita keluar dari gereja. Dan maaf, gereja itu besar, parkiran itu susah sekali. Semrawut, Jakarta lah, as you know ya. Begitu keluar, mobil dia dipepet jemaat lain yang mau ikut kebaktian berikut. Langsung dia keluar kata tapi lihat saya, haleluya. Wow, bro, what would you say? Haleluya, haleluya dari H bukan dari an, modifikasi. Saudara, kadang-kadang ya kita struggle ya. Saya sih mengerti sekali ya. Saudara, kadang-kadang kita baru keluar gereja, ada yang membuat kita mungkin tidak sabar. Parkiran lah, aduh di Indonesia itu kan semrawut sekali ya. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi upset. Kemudian, mari kita mengasihi dimulai dari saudara-saudara sendiri. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Enggak dibalik ya. Mengasihi dulu di dalam, baru mengasihi orang di luar. Saudara perhatikan 7 hal ini. Coba merenung sejenak. Di bagian mana yang dimana kita harus lebih bertumbuh? Ada nggak 7 poin ini mengatakan, saya mah udah 8 poin malah Pak. Ini baru 7, saya udah 8. Itu berarti Bapak Ibu yang mengatakan 8, sedikit lagi masuk surga. Enggak, ya sudah sekalian ya. Dalam hal ini, kita terus belajar, kita terus bertumbuh, kita terus bergantung. Nah ini pentingnya komunitas. Bagaimana diaplikasikan? Saya sering kali mengatakan, tidak mungkin, saya ulang ya, tidak mungkin jemaat, termasuk jemaat di sini, yang bisa bertumbuh dalam 7 hal ini sendirian, nggak mungkin. Kita butuh komunitas, kita butuh orang-orang di dalam gereja yang akan menolong kita bertumbuh satu dengan yang lain. Inilah hidup yang akhirnya digerakkan oleh iman. Saudara, hari ini apa sih yang saat ini menarik perhatian saudara? Apa yang membuat iman saudara tertantang? Apa yang membuat iman saudara bertumbuh? Melalui krisis, melalui penderitaan, pergumulan. Saya masih belajar, saudaraku. Saya belum lulus. Di dalam struggle saya, karena masalah penyakit, saya sering bertanya, Tuhan, kok iman saya lemah banget ya? Saya butuh kekuatan. Itu terjadi beberapa hari lalu, ya. Ketika saya terkena tinnitus, saudaraku, sebetulnya saya juga ingin berobat di sini, tapi complicated prosedur, ya.
Saya sering kali mendengar bunyi denging yang gak bisa hilang. Itu 24 jam. Sampai hari ini. Sementara saya khotbah, saya masih dengar suara, saudaraku. Dan itu menjadi struggle buat saya ketika dalam penderitaan saya bertanya, Tuhan, apakah iman saya ini bisa dibentuk gak dengan pengalaman yang tidak menyenangkan seperti ini? Saya struggle sekali. Nah, saudara, namun kalau kita lihat ya, saya ditegur dengan ayat ini loh. Ada seorang perwira yang hambanya sakit. Pernah dengar kisah ini? Perwira ini punya iman yang besar. Karena ngomong pada Yesus, hambaku tidak ada di sini, ada di tempat lain. Dan warga negara, etnis, perwira ini dengan hambanya beda. Tapi dia ngomong gini, Tuhan, Engkau katakan saja sesuatu, maka hambaku akan sembuh. Wow. Ini satu kesaksian ya. Saudara, ketika perwira itu tahu dan hidupnya digerakkan oleh iman, dia tahu bahwa Kristus mampu menolong hambanya yang sakit. Nah saudara, apa yang dimiliki oleh perwira ini? Yaitu dia mengasihi orang bukan sebangsanya. Dia mengasihi orang di bawahnya. Posisi beda, tapi dia punya kasih. Yang kedua, ya, bagaimana dia menyadari bahwa Kristus berkuasa, bukan hanya pada waktu berhadapan, tapi juga dari jarak yang mungkin memisahkan. Saudara, hari ini mungkin saudara berdoa untuk orang di Indonesia yang sakit, anggota keluarga, teman saudara. Mereka di Indonesia, kita di sini, punya nggak iman seperti ini? Kita katakan, aduh jauh, nggak bisa lah saya doakan dia. Saudara, kalau saudara percaya, dimanapun orang itu ada, kuasa Tuhan bekerja, amin. Kemudian dia dipuji, bukan karena perbuatan, dipuji karena imannya. Karena perwira ini langsung mengetahui bahwa Kristus berkuasa dan mampu menyembuhkan sang hamba. Nah hari ini saudaraku, pertanyaannya adalah, iman itu apa? Iman adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam Kristus. Iman itu apa? Pengharapan ya pada sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita yakin. Yang berikutnya, sikap percaya yang tidak tergoncangkan pada apa? Bukan pada kekuatan diri tapi pada karakter Allah. Itu iman. Ya. Saudara, sekali lagi, kita beriman butuh pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus. Dan kita beriman di dalam bertumbuh, kita butuh komunitas. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Nah, saudara, hari ini saya ingin bicara tentang seorang anak gadis waktu itu, umur 15-16 tahun, bernama Joy. Ya. Dan dia mengklaim satu ayat di dalam Yeremia, dikatakan bahwa Allah akan berperang melawan aku, melawan musuh-musuhku. Wow, anak kecil, remaja, punya keyakinan iman yang kuat. Saya yakin ini adalah benih yang ditanamkan orang tua. Makanya para orang tua ya, tanamkan iman sejak dini pada anak-anak. Sekolah minggu itu penting sekali. Youth service itu penting sekali. Saudara tanam, dan Joy ini adalah memang sekali lagi anak hamba Tuhan yang cukup dikenal. Nah saudara, izinkan saya cerita hal ini. Joy pada waktu remaja, dari keluarga hamba Tuhan yang baik, papa mamanya melayani Tuhan dengan baik. Satu kali papa mamanya harus memimpin Bible study di satu tempat di Makati. Nah saudara, akhirnya Joy dengan saudara laki, saudara perempuan, lalu ada anak misionari juga di rumah. Nah satu kali saudaraku, ketika sepupu dari papahnya, karena papa mamanya lagi pergi memimpin Bible study, ketika sepupu papahnya datang mengirimkan beras. Itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan, kirim beras ke rumah orang tua atau keluarga Joy. Dan kemudian pada waktu gerbang dibuka, ternyata ada 10 perampok udah mengikuti mobil dari sepupu papahnya, masuk ke rumah. Dan apa yang dilakukan saudaraku? Joy diseret ke satu ruang, dibawa ke ruang lain. Anak yang tidak berdaya, coba, diseret 7 orang dari satu tempat ke tempat di rumahnya dan diperkosa. Beberapa saudaranya diikat, termasuk sepupu papahnya disandera
Jadi orang serumah disandera, anak perempuan diperkosa, dan kemudian ada 2 temannya juga yang sedang nginep di rumah Joy, dan salah satu diperkosa juga. Saudara, saya yakin ini bukan kebetulan. Seorang papa dari temannya ini tiba-tiba datang pakai motor, karena ini di Asia, dia datang ke rumah Joy, yaitu temannya yang lagi ada di rumah Joy. Dan si penjahat bilang, kamu boleh ngamperin orang itu, tapi jangan coba-coba kamu ngomong bahwa kami ada di sini, 10 orang ya. Lalu Joy dikasih hikmat. Ketika udah di gerbang, dia dengan bisik-bisik kepada papa dari temannya mengatakan, di rumah saya ada perampok. Dengan gerak bibir. Lalu Joy dengan pandai, anak remaja loh, teriak, thank you, goodbye. Padahal itu orang udah dikasih tahu di dalam rumah saya ada perampok. Singkat cerita, pertolongan datang, papa mama datang, dan mereka hancur sekali karena Joy diperkosa oleh 7 orang. Saudara, ini menimbulkan luka yang luar biasa. Nah saudara, kita bertanya ya, ini anak keluarga hamba Tuhan loh. Papa mamanya itu bukan lagi bersenang-senang, papa mamanya lagi mimpin Bible study. Coba, kalau kita membayangkan tragedi seperti ini, mungkin di luar kapasitas di mana kita bisa menerima ya. Nah, saudara, namun dia menulis buku. Judulnya Ketika Allah Mengizinkan Perkosaan. Dan dia menulis dengan kata-kata ketika tragedi diubah menjadi testimoni. Tidak mudah. Joy pernah mengalami pergumulan secara mental, dia harus didampingi. Bersyukur sekali dalam journey, dikatakan dalam lembah kekelaman, Joy itu mendapat pertolongan Tuhan dan didampingi oleh orang yang mengasihi dia. Saudara, hari ini Joy dikaruniai anak-anak yang luar biasa, bahagia sebagai keluarga, dan dia menulis buku yang tadi, Ketika Allah Mengizinkan Perkosaan, mengubah apa? Tragedi menjadi testimoni. Saudara, mungkin dalam hidup kita mengalami seperti itu ya, trial. Tapi Tuhan izinkan itu, dan akhirnya menjadi trial. Dari pencobaan kemenangan, Tuhan mengizinkan tragedi, tapi menjadi sebuah kesaksian. Hari ini saudaraku, ketika identitas kita dalam Kristus, kita akan terbang, bahkan kita bisa bangkit dari status di mana kita mungkin nggak mau bergerak, karena ada Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus digambarkan api ya, api yang menguatkan akar kita ke dalam dan menolong sayap kita bisa terbang ke atas. Dan itulah karya Roh Kudus yang hari ini kita peringati di dalam hari Pentakosta. Saudara, saya senang dengan ungkapan dari Pastor Edmund Chan. Kita harus kembali kepada Yesus, di mana kita menemukan identitas yang sejati. Di luar Kristus, kita tidak mungkin menemukan identitas kita yang sejati. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mohon pemusik untuk memainkan lagu lembut, dan kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Maukah saat ini kita datang di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Di dalam kasih Kristus, di dalam kuasa Kristus kita telah ditebus. Bukan hanya ditebus untuk diselamatkan, tapi setelah kita diselamatkan, Allah punya rencana yang indah, di mana Tuhan ingin memakai kita menjadi mitra kerja Allah. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil di dalam anugerahnya untuk berbagian di dalam karya Allah yang hidup. Sementara kita akan memasuki perjamuan kudus,
Maukah kita berkata, ya Tuhan, pakailah saya. Ya Tuhan, inilah saya. Pakailah saya, Tuhan. I surrender. Pada saat kita berdiam diri seperti ini, mengoreksi hati kita sebelum mengambil perjamuan kudus, Tuhan menolong kita. Nyanyikan bersama-sama. Aku berserah, saya minta Singer maju ke depan, dan Pastor Steve akan memimpin kita dalam Holy Communion. Katakan, aku berserah, aku berserah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Aku berserah. Katakan, aku berserah. Wanita saja nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan Singer. Wanita saja. Prianya sama-sama katakan, I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Tuhan Bapa Kristus yang memiliki kita. Kita menjadi mitra kerjaan. Saya mohon Pastor Steve akan memimpin kita dalam doa dan akan masuk di dalam doa. Saya minta Pastor Steve memimpin doa dulu, setelah itu Oke. Kita akan mengambil perjamuan kudus, tapi sebelum itu mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil persembahan kudus. Kita akan menyanyikan lagu His Grace is Greater Than All Our Sin. Lagu Korban tadi sangat menyentuh pribadi hati saya ya. The world is mean. It's a mean place. If you go to social media, you see this all mean things that's going on. You know, my son cried 2 days ago. He's been bullied. What do you say? Apa yang kita bisa katakan kepada anak kita yang dibully? Dari lagu ini dikatakan grace that exceeds our sin and our guilt. Kasih Tuhan melebihi dari dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Yonder on Calvary's Mount outpoured. Kita melihat di Kalvari Tuhan punya pengorbanan. Di situ dibilang that's where the blood of the lamb was split. Anaknya tunggal, dia mau datang menjadi korban, sembelih buat kita, dan darahnya tercurah buat dosa kita. So that's what I told my son. Itulah yang saya bilang ke anak saya. Son, we are sinners. We are bad. But remember your worth.
How valuable are you? Apakah nilai kita? Tuhan rela mengirim anaknya yang tunggal untuk kita. Itulah our worth. That's our value. And that's how much God's grace. Mari kita nyanyikan. His grace is greater than all our sin. Say, marvelous grace. Marvelous grace of our loving Lord. Grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount Outward. That's where the blood of the Lamb was shed. Grace, grace, God's grace, grace that will harden and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous infinite grace, we bestow on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that's greater than all. God's grace, 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 God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Grace that is greater than all our sin. Silakan duduk. Go ahead and grab a seat. Saya mau mengundang para deacon untuk maju ke depan. Would the deacons like to come forward? Sebelum kita ambil perjamuan kudus, saya mau membaca dari Matius 26. Before we have communion together, let me read for us out of Matthew chapter 26. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. In English it says this: "While they were eating, Jesus took bread, and while he had given it to them, he gave thanks. And when he broke it and gave it to them, his disciples, he said, 'Take and eat, this is my body.' And then he took a cup, and when he gave it to them, he gave thanks and said, 'Drink from this, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on, until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom." Mari kita bangkit berdiri, let's all stand together. Ayat 26 berbunyi, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Saya mau minta Heri untuk berdoa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kejaman kudus pagi hari ini. Mengingat akan selalu kasih-Mu yang besar. Ajar kami selalu menghitung berkat-berkat-Mu. Ajar kami selalu mengerti akan firman-Mu. Dan sebagai pelaku akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami berkenan selalu di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah memakannya bersama-sama. Let's eat together. Remember, Jesus is broken body.
ayat 27 dan 8 berbunyi, verse 27 and verse 28 say, sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. In English it says, after that he took the cup, he gave thanks and he gave it to them, and he said, drink from this all of you. This is the cup of my covenant, because this is my blood of the covenant which has been poured out for many for the forgiveness of sins. I'd like to ask Em to pray for us, please. Bapak, terima kasih jika pada pagi hari ini kami berkumpul di hadapan Engkau, Bapak. Biarlah melalui perjamuan Kudus ini kami dapat terus mengingat akan kasih dan cinta-Mu kepada kami, Bapak. Biarlah kira pengorbanan-Mu yang begitu besar kami dapat terus mengingat Engkau selalu beserta dan menjaga kami. Terima kasih, Bapak, dalam nama-Mu yang kudus saya panjatkan doa ini. Amin. Marilah meminumnya bersama-sama. Let's all drink together, remembering that without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. Mari berdoa bersama. Let's pray together. Allah Bapa kami di surga, kami tahu dunia ini penuh dengan kejahatan, dengan manusia yang nggak murni, tidak baik, tidak mengenal Engkau. God, we know that this world is full of evil, full of humans who are broken, humans who don't know you, humans who follow their own desires. Tetapi kami juga bersyukur Engkau sudah menang. God, we also praise you though that you have already won. You have the victory. Tuhan Yesus sudah datang, sudah jalan di atas bumi ini, sudah mengajar, sudah menyembuhkan, sudah membuka jalan untuk kami. Jesus has already come, God, and we give praise and we give thanks for that. That he walked on this earth, that he taught, that he did miracles, that he healed people. Dia juga menjadi korban yang layak di atas salib. He also became a worthy and acceptable sacrifice on the cross. Dan setelah dia mati dan dikuburkan, dia bangkit lagi. And God, after he died and was buried, he rose again. And we thank you, God, that gives us hope. Walaupun dunia ini masih penuh dengan tantangan dan kesulitan, kami juga bisa punya harapan karena Yesus hidup. And God, even though the world is full of challenges and full of difficulties, we praise you, Lord God, that when we go through this world, we can have hope because Jesus is alive. Kami berdoa supaya kami semua bisa menjadi suara-Mu yang penuh dengan pengharapan untuk dunia ini, yang penuh dengan manusia yang sering dan terus menderita karena mereka hidup jauh dari Engkau. And so God, with that hope, may you fill us with your presence. May you help us to be voices of hope, so that as we go into the world, we could become your voices of hope to people who still have to suffer and go through the evilness of this world. Help us, Lord God, reflect your new life to people around us. Kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan menikmati pujian. Persembahan pujian akan diberikan oleh Ibu Shen Shen dan Ibu Melanie. Berhembuslah Roh Kudus, saya undang Ibu Shen Shen dan Ibu Melanie untuk maju ke depan. We're going to enjoy worship from Ibu Shen Shen dan Ibu Melanie.
you untuk pujiannya yang indah. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saya undang Asher untuk maju ke depan. We're going to do offerings of thanksgiving. I would like to invite the usher to come forward. Let us give with a thanksgiving heart, ya, out of our gratitude, not because we're obligated. Bukannya karena kita harus, tapi semoga kita memberi dengan penuh bersyukur. Minta Ibu Enge untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat, anugerah dan kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, biarlah kiranya berkat kasih yang Kau berikan kepada kami dapat kami berikan kembali kepada Engkau, agar kami dapat melayani pelayanan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kepanjatan doa ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu This World Is Not My Home. This world is not our home. Amen? No more pain when we go, when we see Jesus face to face. Kita akhir ibadah ini kita menyanyikan lagu
sungai sukacitamu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pulang, nanti kita terus penuh sukacita, penuh damai, jangan haleluya tapi haleluya. Mari kita nyanyi sungai sukacitamu. Sebelum kita pulang, saya mau bertanya, sukacitanya ada di mana? Where's the joy? In my heart. Okay? Where's the joy? In my heart. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Segala kemuliaan hanya untuk Kristus, Juru Selamat kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang kasih-Nya tidak pernah berubah, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus yang kematian, kebangkitannya kami rayakan, bahkan kenaikan ke surga, bahkan turunnya Roh Kudus yang kami peringati hari ini, memberikan penghiburan, kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya mengatakan amin. Saya ingin membacakan pengumuman. I would like to read the announcement. The English version will be on the monitor. Yang pertama, rapat tim ibadah
penyanyi, pemimpin ibadah, pemusik, dan pengatur audiovisual, kecuali penyambut tamu dan persembahan, akan diadakan hari ini sesudah kebaktian selesai di ruang kebaktian. Semua penyanyi, pemimpin ibadah, pemusik, dan pengatur audiovisual diundang untuk menghadiri. Terima kasih untuk pelayanannya. Kedua, hari ini tidak ada latihan paduan suara. Yang ketiga, terima kasih bagi mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati ya. Dan ada kiranya yang datang untuk pertama kali beribadah di gereja kami, kiranya bisa berdiri dan memperkenalkan saudara, namanya mungkin. Ada? Nggak ada ya? Oke. Selamat ulang tahun untuk Betsy Arif 5 Juni, Naomi Suji 5 Juni, Felis Ginta 6 Juni, Henry Van 6 Juni, Yudi Mulia Patera 8 Juni, Ibu Gladys Hidayat 8 Juni, Stephen Lim 10 Juni, dan Bapak Becky Admaja 11 Juni. Happy birthday to you all. Kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu ada di bulletin, dan pelayanan minggu depan juga sudah tercantum. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk damai dan sukacita-Mu yang Tuhan beri untuk kami. Our Lord Jesus, thank you Lord for the joy and the peace that always in our heart, even whatever the circumstances, Lord, you are able to give it to us, Lord. Tuhan, biarlah kami boleh pulang dan menikmati fellowship habis ini, makan-makan bersama. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami ucapkan dalam percakapan kami bersama yang lain. Biarlah semua yang kami katakan boleh membangun satu sama yang lain. Lord, please bless our whatever we say in our discussion, and whatever we say may it be edifying to each other, Lord, and build up each other. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah tersedia. Biarlah Tuhan boleh memberkati untuk orang-orang yang sudah mempersiapkannya. Lord, thank you Lord for the food that's already prepared. And Lord, please bless those who already prepare the food as well, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah itu sah.